Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sedang berada di Monumen Pancasila Sakti. Perkenalkan, saya Chelsea Aprilia Tatifah. Saya Syifa Fadila. Saya Arasya Ulekren Widian. Saya Andika Lukman Hakim. Saya Nurhalis. Saya Ahmad Baki. Kami berenam di sini ingin menyelesaikan tugas akhir semester Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bu Elvira Suryani, SIP MSI. Pancasila Sakti terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965, di mana 7 perwira TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Pembangunan monumen ini diprakarsai oleh pemerintah Orde Baru yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto. Tujuannya adalah sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan revolusi serta penegasan bahwa Pancasila tetap tegak dan tidak tergantikan sebagai dasar negara. Di dalam kompleks monumen terdapat beberapa bagian penting seperti 1. Sumur Lubang Buaya yang dimana itu adalah tempat ditemukannya jenazah para perwira. Yang kedua, Museum Pengkhianatan PKI yang memuat diorama peristiwa G30 PKI. Yang ketiga, patung 7 pahlawan revolusi dengan latar Garuda Pancasila. Monumen Pancasila Sakti hingga kini menjadi saksi sejarah nasional sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat dan pelajar tentang pentingnya menjaga ideologi Pancasila. Museum Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur menyimpan berbagai koleksi bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Salah satunya yaitu koleksi yang memiliki nilai simbolik dan historis yang kuat adalah baju-baju atau pakaian yang dikenakan oleh para pahlawan revolusi. Pakaian-pakaian ini tidak hanya dipamerkan sebagai benda peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai saksi bisu atas peristiwa kekerasan yang terjadi dan sebagai media edukasi bagi masyarakat mengenal pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Ayo kita ke dalam yuk. Lubang Buaya sendiri merupakan sebuah sumur tua yang digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa tersebut. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar belasan meter dan berada di area yang sebelumnya digunakan sebagai tempat latihan. Pengkhianatan PKI Partai Komunis Indonesia merujuk pada serangkaian tindakan dan pemberontakan yang dilakukan PKI terhadap pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa paling dikenal adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965. Pada tanggal 18 September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur dengan tujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara komunis. PKI mendirikan pemerintahan tandingan, menculik dan membunuh tokoh-tokoh pemerintah serta ulama. Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno menindak tegas pemberontakan ini dan akhirnya PKI berhasil ditumbas. Selanjutnya, pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadinya peristiwa G30 PKI yang menewaskan 6 jenderal TNI AD. Peristiwa ini dianggap sebagai upaya PKI untuk merebut kekuasaan negara melalui kudeta. Kegagalan gerakan tersebut menyebabkan pembubaran PKI dan pelarangan ajaran komunisme di Indonesia. Sejak saat itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan peristiwa ini dikenang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila. UUD tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari materi yang kita paparkan, mari kita lihat cuplikan video dari Museum PKI. Demikian video vlog kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah. Setiap langkah membawa cerita.
Dan hari ini, kami berjalan menuju masa lalu. Kami bukan hanya berjalan, kami membawa rasa ingin tahu dan pertanyaan yang belum terjawab. Di tempat inilah waktu disimpan, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang. Saat kami melangkah masuk, kami tahu perjalanan ini bukan sekedar melihat, tapi merasakan. Di setiap benda ada perjuangan, di setiap sudut ada cerita. Dan di sini kami belajar bahwa masa depan lahir dari masa lalu. Kami datang sebagai pengunjung, kami pulang sebagai pembawa cerita dari tempat ini.